ajaran firman yang saya sampaikan hari ini akan bersifat bertahap, yaitu tentang ketuhanan dan kealahan daripada Yesus yang akhir-akhir ini orang terus memperbincangkannya. Dan minggu kemarin kita sudah melihat segmen di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Ya, namun kita sudah lewati itu. Saya cuma sebutkan ayatnya saja dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, dan kemudian Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Nah, pembahasan atau segmen kali ini pada pagi hari ini yaitu kita melihat ya bahwa bukti Yesus adalah Allah. Kita baca sama-sama di dalam kitab Lukas yang pertama ayat yang ke-31 dan kemudian Matius pasal yang pertama ayat 23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Matius 1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, ya dalam kitab Lukas mengatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam kitab Matius berkata bahwa anak darah itu mengandung dan engkau akan menamakan dia berarti dua nama yang berbeda, ya. Ada Yesus dan ada Immanuel. Mana yang benar? Ya, jadi kita mesti mengerti ini. Jadi nama Yesus itu adalah nama Yesus dalam natur sebagai manusia. Namanya adalah Yesus. Tapi kalau dalam natur kealahan, keilahian Yesus, itu adalah Immanuel. Makanya dalam ayat 23 kitab Matius tadi bahwa hendaklah engkau menamakan dia Yesus, yang berarti Immanuel artinya yang lahir siapa? Yang lahir adalah Yesus. Tapi dia sudah dinamakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Berarti Yesus itu siapa? Nama lain dari Immanuel? Allah itu sendiri, karena Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita singkirkan pandangan kita, ya, kita singkirkan doktrin-doktrin yang selama ini bertentangan dengan kebenaran, di mana kita hanya melihat Yesus dalam sudut pandang sebagai seorang anak atau seorang bayi. Alkitab berkata bahwa setelah dia mengalami kebangkitan, saudara, dia naik ke surga 40 hari kemudian, dan pada akhirnya dia duduk di singgasananya sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Di Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti ya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Yesus adalah Allah. Sehingga kena firman Tuhan, Allah kita itu bukan Allah Tritunggal atau tiga Allah, satu Allah tapi tiga pribadi. Kalau bicara soal tiga pribadi berarti ada tiga oknum. Bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa, artinya satu, berarti Allah tidak dua dan tidak tiga. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah itu bukan dua, bukan tiga. Makanya saudara-saudara kita dari seberang, dari Muslim, mereka mempertanyakan ini, dan ini membingungkan orang. Dan saya mau katakan saudara, bagi kita yang hidup di kota besar, punya pendidikan yang memadai, pendidikan yang cukup, kita bisa memahami tentang arti daripada Tritunggal. Tapi orang-orang yang ada di desa-desa terpencil, orang-orang yang punya tingkat pendidikan, dasar pendidikannya ya tidak cukup
cukup, saudara, saya mau katakan dia tidak akan mengerti tentang penjelasan Allah Tritunggal ini. Kecuali kalau kita masuk melalui Allah itu yang Esa, baru mereka dapat mengerti. Saudara-saudara, ini saya mau buka buat kita nih. Ada 3 unsur dalam kehidupan kita manusia. Pertama adalah tubuh, kemudian kedua, kemudian ketiga, roh. Alkitab berkata, marilah kita menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan teladannya. Artinya gambar dan teladan siapa? Pribadi Allah sendiri. Allah yang Esa tadi. Allah punya apa? Punya tubuh itu Yesus sendiri. Itulah sebabnya dikatakan kitab Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Itu tubuhnya Tuhan. Jadi firman ini adalah tubuh Kristus sendiri, tubuh Tuhan sendiri. Jadi Allah itu punya tubuh, saudara. Ya, kalau bicara soal tubuh ini penjelasannya panjang, itu berhari-hari, saudara. Tapi saya secara singkat saja saya sampaikan ini. Kalau bicara tentang tubuh, berarti kembali kita melihat kepada inti atau awal rencana Allah bagi keselamatan kehidupan manusia di Taman Eden. Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mulai rancangkan sebuah program penyelamatan, yaitu Allah harus turun dalam bentuk manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah bisa menjadi apa saja. Amin. Allah bisa menjadi apa saja. Saudara percaya enggak? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Manusia tidak bisa menjadi Allah, karena manusia terbatas. Tapi Allah supranatural. Dia bisa menjadi Allah. Dia bisa menjadi Tuhan. Dia juga bisa menjadi manusia. Makanya dia turun dalam bentuk tubuh tadi, manusia, yaitu pribadi Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, pada saat itu keselamatan hilang dari kehidupan manusia. Adam dengan keturunannya harus merasakan dampak daripada akibat dosa yang mereka alami. Makanya kita berkata bahwa maut itu berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, dan terhadap orang-orang di luar daripada Adam dan Musa sampai kepada keturunan kita sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tapi saya tidak bicarakan itu cuma sepintas saja. Dan kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Saudara amin kan? Percaya ya? Jadi Allah itu enggak 2, enggak 3, hanya 1. Allah nanti saya bisa tunjukkan, tapi dalam segmen yang lain. Ya. Allah itu punya tubuh ada, Allah punya jiwa ada. Waktu Yesus dibaptis, saudara, lalu Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Berarti Allah punya jiwa ada. Bukan Allah tidak punya jiwa. Kepadanya jiwaku berkenan. Berkenan kepada siapa? Yesus sebagai manusia yang melakukan baptisan pada saat itu, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Allah. Kemudian yang ketiga, Allah itu punya roh. Makanya dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, nggak bisa dilihat, saudara. Siapa yang bisa lihat roh Allah? Nggak bisa. Roh Allah itu dia bagaikan angin. Kita bisa merasakan hadiratnya seperti ibadah pada pagi hari ini. Kita bisa merasakan angin, tiupan angin daripada roh Allah, karena Dia berhadirat di tengah-tengah kita. Saya mau katakan, saudara, nggak bisa nangis sembarangan, nggak bisa. Kalau bukan kehadiran Tuhan, maka tanpa sadar jiwa kita tuh menyadari benar kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat berikutnya syarat untuk kita memahami Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Allah. Syaratnya ada, saudara. Kita baca dalam kitab 1 Korintus
Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, pada awalnya kita harus mengerti bahwa Allah itu tidak bisa diselami karena dia terlalu besar. Alkitab berkata bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah takhta Allah. Betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan kita. Bumi inilah tumpuan kakinya Tuhan sendiri. Kemudian langit adalah itu takhta Allah sendiri. Betapa hebat, betapa besarnya Tuhan itu. Itulah sebabnya dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 berkata bahwa betapa dalamnya, alangkah dalamnya rahasia Allah yang tidak bisa terselami dengan kekuatan berpikir kita manusia. Nggak bisa. Kenapa? Karena kekuatan pikiran kita dangkal adanya. Orang berusaha untuk mengkaji atau orang berusaha untuk menyelidiki pribadi Allah ini dengan akal dan kemampuan, nggak mampu, saudara. Nggak nyampe. Makanya orang hanya melihat Yesus sebatas manusia mati dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia disalibkan dan tidak bangkit lagi. Itu manusia. Nggak bisa menyelami kedalaman hati Allah. Saudara, saya mau kasih analoginya begini. Ya, manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang mengetahui isi hati kita sendiri siapa? Tubuh? Atau tadi kita baca ayat itu, tidak ada yang bisa menyelami hati Allah selain daripada roh. Allah itu sendiri yang mengetahui apa di dalam hatinya Allah. Yang mengetahui segala sesuatu dalam hati kita siapa? Ya? Roh kita sendiri, bukan roh Allah. Itu contoh ibarat, analogi. Jadi roh kita sendiri yang bisa tahu apa yang ada di hati kita, betul enggak? Kalau hati kita menyimpan kebencian, roh kita yang tahu, saya menyimpan kebencian. Kalau kita menyimpan dendam, hati kita berkata, roh kita berkata bahwa saya menyimpan kebencian atau dendam kepada orang. Itulah pentingnya roh Allah dalam kehidupan kita manusia. Dan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, dari sisi manusia kita nggak bisa akui dia. Selain daripada roh Allah itu, ketika dia menjelma atau dia ada dalam kehidupan kita, roh itu yang meyakinkan kita sehingga kita dapat berkata, memanggil ya Aba, ya Bapa. Orang tidak bisa memanggil Bapa sembarangan. Orang tidak bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa atau ya Aba. Gak ada. Kecuali kalau roh Allah ada di dalam diri kita. Orang tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Orang tidak bisa percaya Yesus adalah Allah kalau roh Allah tidak tinggal dalam kehidupannya. Makanya saudara lihat, ada polemikus dari Muslim yang mereka mau mencoba untuk melihat sudut pandang Yesus hanya semata-mata dalam bentuk manusia. Mereka tidak nyampe, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak akan mengerti karena roh Allah tidak ada dalam diri mereka. Tapi saudara dan saya, roh Allah tetap ada di dalam diri kita. Roh Allah itu sendiri yang memberikan, menginisiatifkan kita, memberikan pengertian-pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa benar Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan dalam sisi kealahannya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, saudara-saudara lihat, kalau orang yang tidak dipenuhi dengan roh Allah, pasti ucapannya, kata-katanya pasti mengolok-olok Yesus, pasti menghujat Yesus, pasti berkata bahwa Yesus terkutuk di tiang kayu salib karena roh Allah tidak ada.
saudara, maka kita pasti mengerti Yesus terkutuk di tiang gantungan oleh sebab dia menebus kesalahan dan dosa kita. Makanya dia terkutuk. Saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada saat itu kutuk dosa mulai mengikat manusia, yaitu dikatakan tadi maut berkuasa dari Adam sampai kepada Musa dan sampai kepada keturunannya yang lain. Itu kutuk dosa masih mengikat kehidupan manusia. Yesus datang saudara, untuk apa? Untuk melepaskan kita, untuk menanggung kutuk dosa itu dalam tubuhnya. Makanya Alkitab berkata, dia terkutuk di tiang kayu salib untuk menebus segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Jadi dia tergantung itu bukan karena atas maunya dia, tidak. Sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat bahwa ya orang yang terkutuk itu yang harus digantung. Tapi Yesus bukan terkutuk karena dia lakukan kesalahan dan dosa, tidak. Yesus adalah orang yang benar, adalah orang yang tersuci karena memang dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara, saya mengatakan bahwa setiap orang kalau tidak ada roh Allah, dia tidak bisa mengakui. Makanya dalam ayat yang tadi yang terakhir, coba baca dengan suara yang lantang, dengan suara perlahan-lahan supaya kita ngerti. Pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah. Sampai di situ dulu. Ini pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus. Dia mengalami Yesus itu dalam hidupnya. Dia mengalami pribadi Yahweh, tadi kita nyanyikan Yahweh Elohim itu atau Immanuel Yesus itu dia mengalami dalam hidupnya. Makanya dia berkata, aku mau meyakinkan kamu hai jemaat yang ada di Korintus supaya kamu bisa mengerti. Kamu harus mengalami pekerjaan dari roh Allah itu sendiri, urapan Roh Kudus itu sendiri, supaya kamu bisa melihat karya bahkan rahasia yang tersembunyi dalam pribadi Yesus Kristus atau Allah Immanuel itu sendiri. Teruskan baca itu. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Teruskan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, gak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri kecuali ada Roh Kudus, saudara. Makanya itu peran penting Roh Kudus dalam hidup kita. Tiap-tiap hari saudara harus minta Roh Kudus. Untuk apa? Memberikan pengertian demi pengertian buat kita, supaya kita bisa mengertiakan rahasia yang terkandung dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus rahasianya dalam, saudara. Yesus itu dibukakan melalui pengajaran firman seperti yang saya bukakan sekarang ini. Kalau tidak dibuka, kita tidak akan mengerti, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau tidak dibuka, kita nggak bakal mengerti. Kita cuma baca firman secara letter. Makanya ada orang yang diberikan karunia untuk membuka rahasia firman Tuhan supaya kita dapat memahami dan mengerti. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah, kecuali apabila Roh Allah atau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu karena Roh Kudus ada di kehidupan saudara. Amin. Amin. Iya. Saudara percaya nggak dalam diri saudara ada Roh Kudus? Amin. Harus yakin. Kalau Roh Kudus dalam diri kita, berbuat dosa saja takut. Kalau Roh Allah ada dalam diri kita, tapi kalau Roh Allah tidak ada, dia anggap dosa sebagai suatu hobi dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, haleluya. Jadi Roh Allah itu penting, mulai dari anak-anak sampai kita orang tua. Saya mau katakan, harus kita hormati, kita hargai Roh Allah dalam sebuah ibadah. Kalau Roh Allah bekerja, jangan kita main-main. Kalau Roh Allah ada dalam ibadah, jangan kita main-main. Ya, jangan kita colek sana, colek sini. Jangan mata melotot lihat sana, lihat sini. Ya, jangan kores sana, kores sini. Memang di luar sana nggak puas main di luar sana. Dalam hadirat Tuhan masih mau main-main juga. Siapapun kita yang menghargai hadirat Tuhan, saya pastikan saudara bahwa masa depannya tidak sia-sia. Benar saudara. Survei membuktikan orang yang menghargai
menghargai hadirat Tuhan, orang yang menghargai urapan Allah, orang yang menghargai ya kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan jamin masa depannya, masa depan yang gilang-gemilang, masa depan yang penuh harapan. Itu roh Allah. Orang Tuhan punya segala-galanya kok. Makanya saudara lihat kalau orang-orang masa depannya jadi suram tuh karena begitu, kurang hargai hadirat Tuhan. Ya, masa depannya suram, gelap, gulita, kelam pekat. Saudara-saudara, mari kita orang tua didikan anak-anak kita supaya mereka harus hormati hargai hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Puji Tuhan. Jadi jelas ya, kita udah mengerti bahwa ya orang tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau rohnya, mata hatinya belum dipulihkan oleh Tuhan, belum dicelikan oleh Tuhan. Makanya Raja Daud dia berkata, ya Tuhan, celikanlah mataku supaya aku dapat memandang kepada kemuliaan namamu, aku memandang kepada wajahmu. Itulah doa daripada Raja Daud, saudara. Dia selalu minta untuk Tuhan celikan mata hati rohaninya, mata hatinya. Hati kita harus dipulihkan, saudara. Harus dicelikan di mata kita nih. Saudara, saya sudah jadi pendeta nih, jadi gembala ini. Tapi tiap-tiap hari kalau saya berdoa, saya nangis, saya katakan, Tuhan, celikan mata rohani saya supaya saya dapat bisa memandang rahasia pengajaran firman. Makanya Tuhan bukan rahasia firman, saudara. Kalau kita tidak dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka itu saya mau katakan, masih ada selubung di dalam kehidupan kita. Yang masih ada selubung yang menutup pikiran kita, hati kita, sehingga Tuhan tertutup untuk tidak buka rahasia buat kita. Itu sebabnya pertama-tama roh kita harus dicelikan oleh Tuhan. Ya, harus berdoa, saudara, Tuhan celikan rohku. Setelah roh kita dicelikan, saudara, baru Tuhan akan perlihatkan kepada kita itu betapa dalamnya kekayaan rahasia Allah itu dalam diri Yesus itu. Baru kita dapat mengerti, saudara. Saya dibawa oleh Tuhan untuk mengerti hal seperti begitu. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita baca Roma pasal yang ke-11 ayat 33. Langkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan marifat dari Tuhan. Sangat dalam rahasianya. Nah, rahasia dalam diri Allah ini harus dibukakan buat kita. Makanya Alkitab berkata, rahasia yang tersembunyi berabad-abad tahun lamanya harus dibuka buat kita, jemaat akhir zaman ini, supaya kita mengerti. Saudara-saudara, jadi jelas ya. Pertama, kekayaan. Konotasi pemikiran kita ya, seringkali kita menafsirkan kekayaan tuh punya duit banyak, punya rumah, ya, punya tanah di mana-mana. Bukan. Saudara, saya mau katakan, mati kita nggak bawa itu. Saya kasih kesaksian, saudara. Ada seorang miliuner dunia, orang terkaya di dunia, saudara. Dia berasal dari Jepang. Saudara, kalau pernah lihat era tahun 70-an, 78, 80-an itu yang dia punya film Kodak itu yang biasa untuk itu apa kamera itu kan ada, dia punya roll itu ya, film ya, roll itu toh. Nah itu biasanya kan dipakai foto tuh. Itu dia punya. Saudara, kayanya luar biasa. Betapa hebat kekayaannya. Anak-anaknya masing-masing punya pesawat, punya perusahaan. Di semua bank di dunia dia punya harta di sana. Uang, emas, segala macam dia simpan di sana. Surat-surat tanah dia simpan. Satu ketika dia meninggal, saudara. Dia meninggal, dia sakit parah, dan dia berkata gini sama anak-anaknya. Dia panggil anaknya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dia panggil anak-anaknya dan dia berkata, kalau papa meninggal, jangan
bikin peti mayat papa dari emas. Jangan bikin peti mayat papa dari kaca, kristal, jangan. Anak-anak bingung, kenapa Pak? Kita kan orang kaya, ngapain kekayaan banyak-banyak ini? Lalu dia berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Dia berkata, kalau Bapak meninggal, peti mayat Bapak di bagian tangan kiri, tangan kanan, itu peti mayat itu harus kasih lubang. Kasih lubang. Lalu kamu keluarkan kedua belah tangan Bapak, papi, yang sebelah kanan di lubang sebelah kanan, tangan kiri di lubang sebelah kiri. Anak-anak makin bingung, saudara. Anak-anak bertanya, apa maksudnya ini? Bapaknya berkata, kamu tidak mengerti. Lalu dia berkata lagi, ketika tangan-tangan Bapak dikeluarkan, usahakan jari-jari Bapak ini, telapak tangan Bapak tidak boleh tertutup, tak harus terbuka. Tidak boleh miring begini, tapi harus terbuka begini. Anak-anak bertanya, apa maksudnya Pak? Dia bilang, Alkitab berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Aku tidak membawa kekayaan apapun. Kekayaan hanya sampai di bumi ini saja. Satu ketika akan hancur. Tapi saya pulang kepada Bapa di surga. Saudara hebat. Kosong hampa. Peti mayatnya saudara sederhana. Dari kayu biasa. Bukan kayu jati, bukan. Bukan kayu besi, bukan. Biasa. Orang kaya yang rendah hati. Jadi kadangkala orang punya konotasi pemikirannya kekayaan itu punya banyak uang, banyak segala macam. Tidak. Saya mau katakan, kalau engkau miliki Yesus, berarti engkau adalah orang yang terkaya. Amin. Amin. Miliki Yesus, engkau menjadi orang yang terkaya. Bukan kaya materi, tapi ada tadi pujian tadi. Kalau aku cari damai, Tuhan kasih damai itu. Kalau aku cari ketenangan, Tuhan kasih ketenangan itu. Guna apa? Kita miliki segala kekayaan dunia ini, miliki dunia dengan segala isinya, tapi hati kita tidak mengalami ketenangan dan ketentraman. Itu percuma semuanya. Makanya kita berkata, hati kita jangan berpaut kepada hal mamon atau materi. Kita boleh pakai, boleh, siapa bilang? Uang kita boleh pakai, kita butuh uang. Semua yang kita pakai, ya ini seperti handphone, kita pakai nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi jangan kita menganggap seperti ini raja buat kita. Tadi dalam doa tadi saya ingat, ya supaya konsentrasi kita jangan tertuju kepada HP kita, karena nanti terbagi-bagi. Karena makanya ini salah satu cara setan iblis untuk mengelabui pandangan pikiran manusia. Dia mulai tanamkan dasar yang tidak benar buat anak-anak kita yang masih kecil sekalipun. Dia sudah tahu tentang permainan, semua game atau apapun di dalam handphone kita masing-masing. Kita orang tua masih kalah, saudara. Benar nggak? Masih kalah kita. Kita baru tekan begini, mereka sudah seperti kereta api berjalan juga. Sekarang kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, syarat Yesus itu disebut sebagai Allah. Syaratnya ada. Oke, kita lihat yang pertama. Yesus memiliki sifat kekekalan. Ya, dia memiliki sifat kekekalan, dia abadi. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima, coba kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Berarti Yesus itu adalah memiliki sifat kekekalan. Ini syarat yang pertama. Untuk kita mengenal atau menyebut Yesus sebagai Allah, berarti dia seorang Allah, itu harus dia kekal. Tidak boleh sebentar dia Allah, sebentar dia enggak. Itu sifat kekekalannya pribadi Allah sendiri. Jadi dia kekal untuk selama-lamanya. Kemudian kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 8.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin. Kemarin itu menunjuk kepada waktu yang sudah lalu. Berarti zaman dulu, kemudian sekarang itu zaman kita sekarang, dan zaman yang akan datang. Dia tetap Allah yang kekal. Tidak ada yang lain. Dia Allah yang kekal. Ya. Oke, kita lihat. Sifat Allah yang kedua, Yesus yang kedua adalah dia tidak berdosa, dia suci. Yohanes 8 ayat 46 kita baca. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka menunjukkan, mencari untuk menyalahkan pribadi Yesus. Tapi Yesus berkata gini, siapa yang bisa menyatakan atau siapa yang bisa mendapati dosa dalam diri saya? Bahasa hari-harinya seperti itu. Tidak ada yang berani, saudara, karena tidak ada dosa dalam dirinya. Inilah sifat kealahan yang kedua. Jadi dia tidak berdosa. Di antara kita, Yesus berdosa nggak kira-kira? Yesus tidak pernah berdosa. Ya, tidak pernah. Ada orang berkata gini, tapi dia kan membuat cambuk ya. Untuk apa? Menyambuk itu orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Iya kan? Jual beli di halaman, mengusir, membolak-balikan meja-meja penukar uang. Ya, saya mau katakan saudara, apa Yesus buat itu bukan dosa, tapi dia lakukan itu karena orang mengotori baitnya. Firman Tuhan berkata, apakah kamu nggak tahu, jangan jadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Nah, mereka kotori bait Allah, itu di halaman bait Allah, saudara. Apalagi di dalam. Makanya di gereja ini, saya mau katakan, saudara, di gereja ini tidak boleh ada bicara bisnis-bisnis di dalam gereja, nggak boleh. Kalau di luar jual beli boleh, di luar, tapi di dalam nggak boleh. Karena itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Saya maaf bicara, saya mau katakan, gereja-gereja sekarang ini tidak disepelekan, tidak. Tapi saya lihat dengan mata kepala, ya, di kota-kota besar, khususnya di kota Jakarta, saya lihat ada banyak gereja yang mengutamakan bisnis dalam gereja. Saya mengatakan itu tidak berkenan, saudara. Halaman Bait Allah saja Yesus mengusir mereka, ya, mencambuk orang-orang yang berjual beli di halaman di luar Bait Allah. Apalagi di dalam, saudara, jual beli itu nggak boleh. Itu mengotori Bait Allah. Jadi saudara, kalau bicara bisnis, oke, di luar, jangan di dalam ibadah. Saudara mengerti? Mengerti, saudara? Ya? Ya, oke. Kemudian, saudara-saudara, ya, kita lihat, ya, Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, kita harus bangga dan bersyukur imam besar yang kita punya, yaitu pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu, dia bisa mengerti apa yang terkandung dalam hati kita. Dia memahami, dia mengerti. Saudara punya persoalan, punya pergumulan, engkau nyatakan lewat bahasa air matamu. Hanya Yesus yang mengerti, orang lain tidak mengerti. Karena memang dia adalah imam besar agung. Ditentukan karena dia pernah dicobai sama seperti kita. Ya, secara manusia dia dicobai, saudara. Tapi dia tidak berdosa. Kalau manusia dicobai bisa berbuat dosa. Dia bisa menyalahkan si A, bisa menyalahkan si B, bisa menyalahkan orang tua, bisa menyalahkan anak. Itu manusia. Tapi kalau Yesus tidak, saudara, dicobai, tapi dia tetap tenang menghadapi pencobaan yang dialami dalam hidupnya. Itulah pribadi Yesus. Kita harus bangga, saudara, punya imam besar. Saya kadang-kala kalau dalam persoalan hidup saya cuma katakan, Tuhan, engkau imam besarku yang mengerti isi hatiku. Itu saja. Jadi kalau saudara punya persoalan, masalah, jangan lari kemana-mana. Saya mau katakan, jangan lari ke saudara, jangan lari ke orang-orang, enggak. Itu mereka cuma sebatas mengatakan kepada kita, kasihan kamu, kasihan kamu. Tapi mereka tidak bisa beri jalan keluar. Tapi kalau saudara lari kepada Tuhan, saya mau katakan dia sebagai imam besar agung kita, dia pernah merasakan penderitaan, pencobaan yang kita alami. Dia pasti punya cara tersendiri untuk apa?
untuk memberikan kita jalan keluar. Itu imam besar agung kita, saudara. Saudara harus bangga. Jangan bangga dengan manusia. Ya, bangga kita punya imam besar agung. Alkitab berkata imam besar agung dia hadir dalam setiap peribadatan yang kita lakukan. Ketika kita mengundang dia, itu pribadi imam besar. Dia tidak bisa tidak hadir, saudara. Dia pasti hadir dalam sebuah ibadah. Cuma secara kasat mata kita nggak lihat dia, tapi secara roh kita merasakan bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Dia berhadiran. Kemudian kita lihat yang terakhir, ya, sifat ilahi daripada Yesus. Dia maha kuasa, ya. Dia maha kuasa, dia bisa ampuni orang, dia bisa menyelamatkan penyamun sebelah kiri kanan itu. Kemudian dia bisa mengampuni salah orang, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang. Itu tandanya dia maha kuasa. Saya tidak bisa uraikan ayat-ayat karena terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang pribadi Yesus sebagai Allah maha kuasa yang melakukan mujizat-mujizat di luar daripada ekspektasi kehidupan kita manusia. Itu pribadi Tuhan. Kita lihat, ini perlu kita baca. Ya, yang keempat, Yesus adalah Allah yang maha tahu. Kita baca dalam Matius 9 ayat yang ke-2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara, Yesus itu maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Di sorga itu seperti ada speaker, ada CCTV di sorga. Apapun yang kita baru rencanakan di bumi, itu sudah terekam di sorga. Apapun yang kita lakukan di bumi, itu sudah ditangkap oleh CCTV di sorga. Itu pribadi Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata dia maha tahu. Orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, tidak ada orang bisa turunkan dia. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Lalu dia berkata, iya mau Tuhan, saya mau sembuh. Tuhan sembuhkan dia, angkatlah tilammu. Lalu berjalan, dan dia berjalan 38 tahun. Bayangkan, saudara, Allah tahu apa yang dihadapi selama 38 tahun. Apa yang saudara hadapi dalam hidup ini? Saya mau katakan, Allah maha tahu. Penyakit kah? Allah maha tahu. Pergumulan ekonomi kah? Allah maha tahu. Pergumulan suami kah? Allah maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Ya, oleh sebab itu saudara, mari gunakan kesempatan untuk kita mau sungguh-sungguh mencari apa sih yang menjadi sifat kemahatauan Yesus dalam hidup kita. Contohnya gini, Tuhan berkata kamu sembuh. Tapi kalau hati kita berkata, saya masih ragu-ragu tentang kesembuhan itu. Nah, kalau kita masih ragu-ragu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita imani Tuhan berkata, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, kamu sembuh, maka kita pasti sembuh. Iya, imani setiap perkataan firman. Imani, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang berjadi, Allah itu maha tahu. Ada banyak ayat yang menjelaskan Allah itu tahu segala sesuatu. Ya, perempuan kanan yang percaya Allah tahu pergumulannya, Allah tahu semuanya. Yesus tahu semuanya karena memang Dia adalah Allah maha tahu. Dia tahu kehidupan kita. Kita berdiri, kita berjalan, kita duduk, kita tidur, Dia tahu siapa kita. Yang terakhir, yang 5. Iblis juga mengaku Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Teruskan. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara dengar sini. Orang-orang ini, 2 orang ini dirasuk oleh setan. Mereka dirasuk oleh setan.
Waktu Yesus lewat, mereka tuh berteriak minta ampun. Mereka berkata tadi bahwa apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah? Saudara sudah tahu kemarin penjelasannya. Sebutan untuk anak Allah itu sama dengan sebutan untuk Mesias. Jadi Mesias itu bicara tentang Allah. Anak Allah bicara tentang Allah. Kalau kita jelaskan dalam sudut pandang kita Indonesia, maka Allah itu beranak ya. Pasti Allah itu beranak. Ya, kalau dalam sudut pandang Indonesia. Makanya saya kasih analogi yang sederhana kemarin. Ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Pertanyaannya, apakah tangga itu beranak? Kan tidak dong. Tapi anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya adalah bagian dari. Nah, kalau ada Allah anak, ya, kalau ada Allah anak yang terpuji, kalau ada Mesias, apakah Allah itu beranak? Tidak. Tapi anak Allah itu ditujukan kepada Allah. Mesias ditujukan kepada Allah. Itu pribadi Allah. Supaya kena firman Allah itu Esa satu saja. Ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setan-setan juga percaya, saudara. Setan-setan juga yakin bahwa Yesus adalah Allah. Maka dia berkata, apa urusan engkau dengan kami, anak Allah yang hidup? Artinya apa urusanmu dengan kami, Allah yang hidup? Itu. Satu lagi, terakhir. Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita percaya bahwa Allah itu sah atau tapi setan-setan juga percaya bahwa Allah itu satu. Setan-setan percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak percaya berarti kita kalah dengan saudara, kalah dengan setan. Saya nggak mau kalah dengan setan. Saya harus kalahkan setan. Setan percaya loh Bapak Ibu, benar. Kenapa? Karena 6.000 tahun setan itu yang dikatakan Helel, malaikat pemimpin paduan suara di sorga, ketika dicampakkan ke dalam bumi baru dikatakan Lucifer. Lucifer ketika dicampakkan ke bumi dikatakan sebagai iblis atau setan. Saudara, saya mau katakan bahwa setan itu, iblis atau Lucifer itu, Helel itu, dia 6.000 tahun bergaul dengan pribadi Tuhan di surga. Seluruh rahasia Allah dia tahu, rahasia keselamatan Allah dia tahu. Makanya saudara, saya mau katakan, dia berusaha untuk disembah sebagai Allah supaya dia kuasai segala-galanya. Tapi Allah nggak mau, Yesus tidak mau. Ibrani pasal 1 ayat 6 berkata bahwa semua malaikat Allah harus menyembah kepada Yesus. Berarti Yesus ini siapa, saudara? Kalau semua malaikat Allah menyembah kepada Yesus, berarti Yesus ini siapa? Yesuslah Allah itu sendiri. Makanya malaikat menyembah Allah, menyembah Yesus. Fakta-fakta firman Tuhan membuktikan, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, jangan meragukan tentang pribadi Yesus. Dan jangan lihat dia sebagai anak Allah, saya figur seorang anak Allah. Tapi lihat dia sebagai figur seorang Allah atau Bapa. Untuk membuat kita mengerti harus ada Roh Kudus dalam diri kita, supaya selubung itu dibukakan dari hidup kita. Kalau selama ini kita merasa bahwa saya belum mengerti benar-benar pribadi Yesus itu Tuhan, mari bukakan Tuhan, celikan, angkat selubung dalam diri saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, supaya saya bisa mengerti betapa hebat dan dalamnya rahasia yang terkandung dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang mengerti firman-Nya? Amin. Amin buat firman Tuhan.